Sobat Cuan, welcome back to Peluang Makro News. Sesi kali ini bareng aku sama Kak William. So, lately kalian pasti ngerasa deg-degan lihat kondisi pasar Indonesia. Rupiah yang udah di atas angka 17 ribuan per USD, lalu IHSG yang sempat terjun bebas sampai kabar mengkhawatirkan soal MSCI. Tapi jangan khawatir ya, because today we are bringing a house view that actually optimistic, even bullish untuk rupiah di tahun 2026 ini. So, Kak William, ada nggak sih alasan kita untuk tetap optimis nih, Kak? Nah, betul banget nih Rani. Aku ngerti juga kenapa sentimen orang-orang di luar sana mungkin lagi banyak yang pesimis ya. Apalagi dengan melihat volatilitas portofolio yang belakangan ini juga memang cukup menantang buat beberapa dari kita ya. Nah, tapi kalau kita bedah satu persatu ya dari datanya, justru ada indikator makro dan katalis-katalis yang in my view memberikan sinyal bahwa rupiah punya peluang untuk menguat di sisa tahun 2026. Nah, mungkin sebagai overview aja ya. Yang pertama tentang MSCI, di mana kita tahu juga sebelumnya ada potensi outflow yang cukup besar karena wacana akan di-downgrade. Nah, estimasinya pengumumannya akan ada di akhir Mei. Dan yang kedua yang perlu kita sadari juga adalah bahwa kenaikan harga minyak memang akan mendorong kenaikan harga komoditas-komoditas lainnya juga. Dan ini berpotensi menjadi penguatan fiskal melalui windfall tax dari pemerintah. Nah, intinya adalah menurut saya ada beberapa katalis kunci yang bisa jadi titik balik. Dan mungkin masih belum banyak dibahas sama orang-orang di sana. Nanti kita akan bedah satu persatu nih. Oke Kak William, berarti udah siap ya untuk kita bahas mulai dari topik yang paling panas dulu, the MSCI issue. Jadi per Januari 2026 lalu, MSCI memutuskan untuk membekukan seluruh proses rebalancing index untuk saham-saham Indonesia. Can you break down what actually happened dan kenapa the impact bisa sebesar ini ke rupiah dan IHSG? Nah, mungkin awal-awal ini penting banget ya buat kita pahami terlebih dahulu. Jadi MSCI itu adalah singkatannya Morgan Stanley Capital International. Yang ini adalah indeks global yang menjadi acuan dana investasi internasional sebesar ratusan triliun dolar. Dan secara garis besar, kalau saham Indonesia masuk indeks MSCI, fund manager dari seluruh dunia secara otomatis wajib hold saham tersebut di dalam portofolio mereka. Nah, per Januari 2026, MSCI membekukan rebalancing Indonesia karena ada keambiguan dari transparansi kepemilikan saham. Secara sederhananya, MSCI bilang seperti ini, kami tidak bisa memverifikasi siapa pemilik sebenarnya. Apakah ini benar-benar free float atau ada koordinasi dari beberapa pihak gitu ya. So, jadi beberapa analis global seperti Goldman Sachs, setelah itu beberapa analis lainnya ya, bahkan mereka mengestimasi potensi outflow sebesar 2,2 sampai 7,8 miliar US dollar. Kalau Indonesia sampai turun statusnya dari emerging market ke frontier market. Dan Mei 2026 ini adalah deadline-nya. Tapi ini yang bikin aku optimis nih Rani. Indonesia tidak diam aja. Nah, kita tahu bahwa OJK itu langsung bergerak ya. Contohnya yang pertama adalah minimum free float dinaikkan dari 7,5% jadi 15%. Aturan disclosure kepemilikan saham juga diperkuat. Dan indeks juga ikut aktif ya berkomunikasi dengan MSCI. Dan kita bisa lihat juga ya dari data kepemilikan UBO atau Ultimate Beneficial Owner. Atau pemilik manfaat akhir yang dibuka oleh bursa plus kepemilikan di atas 1%. Buat aku ini sinyal yang sangat kuat ya bahwa aparatur dan regulator serius untuk berbenah. Oke, kalau MSCI sudah puas dengan progres ini di Mei 2026 nanti, potensi reinstatement-nya bisa langsung jadi katalis inflow asing yang masif buat balik ke pasar saham kita. Menarik Kak William. Sekarang kita masuk ke katalis yang kedua, yang lagi panas dibahas para analis fiskal, soal windfall tax. Banyak yang khawatir ini justru bikin para investor komoditas itu pada hengkang. Tapi Kak William merasa ini justru bisa jadi penopang rupiah. Kok bisa sih Kak? Nah, ini yang mungkin bisa jadi misleading ya Rani ya dari beberapa orang di luar sana ya. Jadi windfall tax itu bukan untuk menghukum para eksportir. Buat saya ini justru adalah instrumen fiskal yang sangat cerdas. Nah, contoh ini gambarannya ya. Indonesia adalah salah satu penghasil batu bara dan kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi batu bara kita memang nomor 3 di dunia setelah China dan India ya. Tapi secara ekspor kita terbesar. Dan kelapa sawit jelas produksi kita itu nomor 1. Dan ekspor sawit kita juga demikian. Artinya ketika harga komoditas global itu naik ke level yang secara historis sudah ke level yang tinggi, Indonesia bukan hanya ikut naik aja, tapi ikut menikmati excess profit yang sangat besar dari sisi ekspor. Dan di titik ini, windfall tax jadi relevan, karena bukan untuk menghukum eksportir,
tapi untuk menangkap sebagian dari excess profit yang memang muncul dari siklus global dunia ini. Lalu berikutnya, ada dampak fiskal yang cukup jelas ya. Jadi penerimaan negara juga bertambah tanpa harus menaikkan pajak secara umum nih Rani. Dan justru ini menjadi buffer tambahan untuk menjaga defisit kita tetap terkendali, termasuk di bawah batas 3% dari PDB. Lalu apa implikasi lanjutannya nih Rani? Dengan penerimaan yang lebih kuat, kebutuhan pembiayaan utang, net issuance SBN, itu bisa ditekan. Dan dalam kondisi demand investor yang tetap tinggi, supply yang lebih rendah, ini secara historis cenderung akan menekan yield dan menjaga stabilitas pasar obligasi. Nah, di sisi lain juga, booming komoditas juga bakal mendorong aliran DHE atau devisa hasil ekspor yang akan masuk ke dalam negeri kita gitu ya. Dan ini bakal meningkatkan supply US dollar ya di market domestik kita yang pada akhirnya akan membantu meredakan tekanan terhadap rupiah. Dan jadi meskipun implementasi dari windfall tax ini sempat diundur dari target awalnya yaitu April 2026, buat aku sih ya, ini keberadaan windfall tax yaitu instrumen ini sendiri pun sudah menjadi sinyal positif bahwa pemerintah punya mekanisme untuk menjaga stabilitas fiskal kita saat siklus komoditas itu memanas. Dan buat aku ini adalah hal yang perlu diperhatikan juga dari investor global. Oke Kak, faktor fiskalnya sudah clear. Sekarang ada faktor lain nggak sih Kak William yang bisa jadi pendukung penguatan rupiah di tahun 2026 ini? Soalnya dari luar juga masih ada banyak ketidakpastian seperti geopolitik dan harga minyak yang masih bertahan di level tinggi. Nah menurut Kak William ini justru jadi ancaman atau peluang buat Indonesia? Oke, ini ada beberapa faktor lain yang bikin aku cukup yakin nih Rani. Yang pertama adalah surplus perdagangan Indonesia yang tetap solid ya. Jadi di 2025 kita tuh cetak surplus perdagangan sekitar 41 miliar US dollar. Dan ini adalah bantalan yang kuat gitu ya. Karena ketika ekspor kita lebih besar daripada impor, artinya net inflow dolar ke Indonesia itu akan menopang nilai rupiah kita secara alami. Dan yang kedua soal minyak. Memang harga minyak tinggi itu ada dua sisinya ya yang bisa kita lihat ya. Tapi untuk Indonesia itu sendiri, ini lebih banyak jadi peluangnya. Dengan harga energi yang tinggi justru menarik investor global ke aset-aset komoditas ke negara yang berkembang, termasuk obligasi dan saham Indonesia. Dan inflow ini juga langsung menopang rupiah kita ya. Nah yang ketiga, Bank Indonesia atau BI masih menjaga BI rate kita nih di 4,75%. Nah diferensial dari suku bunga antara Indonesia dan AS masih cukup menarik untuk carry trade. Dan ketika The Fed akhirnya mulai cut rate di semester 2 2026, nilai dolar AS pasti akan melemah. Dan secara historis ini selalu jadi momentum mata uang negara berkembang seperti rupiah ini untuk menguat secara signifikan. Jadi kalau kita rangkum dan bedah data-datanya, yang pertama kombinasi dari MSCI reform, setelah itu kebijakan windfall tax, surplus perdagangan, hingga BI rate differential, dan potensi dari the Fed pivot, ini akan menciptakan multiple catalyst yang bergerak searah. So, melihat sinergi ini, tim analis dari Peluang melihat bahwa adanya peluang yang cukup solid bagi rupiah kita untuk bergerak di level yang lebih kuat sepanjang 2026. Wah, oke. Makasih banyak Kak William untuk insight kerennya. Seperti biasa, tapi kalau kita ngobrol soal kondisi makro di setiap episode, Sobat Cuan pasti nunggu-nunggu harus take action seperti apa, Kak? Karena kita jadi lebih yakin rupiah menguat, artinya equity market Indonesia pun harusnya ikut menguat. Jadi kira-kira kalau kita mau menangkap momentum harga yang diskon sekarang, tips emiten saham-saham Indo apa aja yang harus dilirik atau mungkin bahkan strategi diversifikasi antar industrinya harus seperti apa nih Kak William? Nah ini menarik nih. Nah, mungkin saya bagikan dari perspektif saya aja ya. Mungkin kita bagi perspektifnya jadi dua skenario. Yang pertama dalam kondisi US dollar masih menguat. Logikanya saat harga komoditas global tetap kuat karena berbasis USD. Dan logikanya menarik untuk kita perhatikan adalah melihat peluang pada emiten berbasis ekspor yang memiliki natural hedge terhadap US dollar. Contoh aset yang tersedia di Peluang yaitu ada di sektor batubara, ada Adaro, ITMG, PTBA, dan yang tadi saya sempat bahas juga ada CPO, yaitu ada AALI, ada LSIP, SIMP, setelah itu TAPG, dan DSNG, dan beberapa emiten CPO lainnya. Dan di mana kita tahu juga ya bahwa CPO ini punya katalis domestik tambahan dari peningkatan blending biodiesel hingga B50 yang akan menjaga demand-nya akan jadi tetap kuat. Nah, lalu skenario yang kedua nih,
ketika US dollar itu mulai melemah dan rupiah itu menguat. Nah, di sini kita potensinya terjadi perubahan dinamika yang pasti cukup signifikan, yaitu adalah capital inflow ke pasar obligasi, lalu yield juga berpeluang untuk turun, dan mendorong likuiditas kita menjadi lebih luas lagi. Sehingga makro Indonesia pasti akan jadi lebih stabil juga. Nah, dalam kondisi ini, pasar biasanya melakukan rotasi besar ke sektor domestik dan perbankan, yang sering dianggap sebagai beneficiary utamanya seperti BCA, selalu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI gitu ya. Nah, basically logic flow-nya seperti ini, yaitu IDR menguat berarti inflow asing akan masuk ke SBN, lalu equity. Yield-nya turun yang berarti cost of fund itu ikut turun juga, dan likuiditas meningkat yang akan mendorong kredit pertumbuhan lebih agresif. Nah, oleh karena itu biasanya banks dalam case ini cenderung akan menjadi proksi utama dalam ekonomi Indonesia dan menjadi sektor yang sering mengalami re-rating. Nah, lalu kita juga bisa perhatikan sektor properti, misalnya seperti BSDE, setelah itu Pakuwon, dan Cetera. Nah, mengapa sektor ini menarik? Karena properti ini yang paling responsif terhadap penurunan suku bunga. Logika sederhananya. Coba kita bayangkan kalau bunga turun, otomatis jangkauan ke masyarakat terhadap cicilan KPR pasti jadi lebih ringan kan. Dan di sisi lainnya beban utang perusahaan properti yang biasanya punya exposure USD juga ikutan menyusut. Dan inilah yang bikin sektor properti seringkali bergerak agresif saat siklus ekonomi mulai melandai. Nah, mungkin ini salah satu yang terakhir ya dari saya ya, ini strategi mungkin pelengkapnya ya. Kita bisa melihat emiten yang diuntungkan saat rupiah itu menguat. Contohnya adalah Gajah Tunggal atau GJTL. Nah, emiten ini tuh punya exposure kewajiban US dollar yang cukup besar. Jadi dalam kondisi rupiah itu menguat, beban utang mereka otomatis akan berkurang, dan potensi kerugian kurs itu bisa berbalik jadi keuntungan kurs, dan balance sheet perusahaan tersebut pun jadi lebih sehat. Dan buat saya ini akan menjadikan GJTL sebagai salah satu opsi aset yang bergerak lincah itu untuk mengikuti pergerakan penguatan rupiah. Mantap Kak William. Jadi kesimpulannya, di balik headline terkesan suram soal rupiah dan MSCI, justru ada beberapa katalis yang menarik untuk dipantau di paruh kedua tahun ini. Yang paling penting buat Sobat Cuan, pantau terus perkembangan review MSCI di Mei 2026, karena itu akan jadi moment of truth buat pasar modal Indonesia. Tetap do your own research, dan gunakan konten ini sebagai salah satu referensi edukasi kalian. Makasih banyak Kak William, aku Rahni, dan Kak William pamit dulu. Stay smart, stay curious. See you!